Emas akhirnya tembus 1900, tapi apakah ini waktunya untuk lanjutkan rally atau hanya relatif bersifat sementara? Saya khawatir posisinya adalah hanya sementara karena 2 hari yang lalu kita sempat melihat penembusan sampai 1903, tapi kemudian ditekan kembali menguji level support kritikal. Dan kita lihat apakah dolar ada kesempatan untuk melalui tekanan, terutama kaitannya dengan data existing home sales nanti malam. Ya, seperti yang kemarin kita bahas terkait dengan level resisten yang ada di garis trendline biru. Lalu kemudian juga kita sedang membahas kemarin kaitannya adalah dengan posisi candlestick. Ya, kemunculan candlestick dengan hanging man dan juga dilanjutkan dengan shooting star. Kemudian kemarin kembali muncul dengan hanging man. Nah, 3 candle ini sudah cukup mewakili adalah potensi untuk penurunan untuk US dollar. Tapi apakah seperti demikian? Nanti malam mungkin kita harus tunggu lebih sabar kepada existing home sales. Karena dari sisi data ekonomi, hanya itu satu-satunya peluang untuk menunjukkan bukti bahwasannya emas masih bisa selamat untuk mulai kenaikan. Tapi jangan harapkan itu terjadi kalau ternyata data ekonomi cenderungnya adalah lebih tinggi daripada ekspektasi. Oke, kita kembali ke dalam sisi teknikalnya yang ternyata kalau misalkan pun ini terjadi penurunan, kita perkirakan saja maksimum di 101.95. Anyway, ini bukan untuk satu malam, tapi bisa saja terjadi dalam 2 atau 3 hari ke depan. Artinya lagi, baik itu dengan data ekonomi nanti malam, ataupun besok malam dengan service ataupun manufacturing PMI, kemudian di hari Kamis dan Jumat adalah Jackson Hole Symposium, maka semua ini masih bisa terbuka. Dan kemudian, kalau memang sementara ini dia disebut dengan strong resistance, tapi jangan lupakan juga ada potensi juga dia akan berbalik dan akhirnya tembus resisten. Jadi jangan sampai Anda terlalu overexcited karena kita belum sampai ke tahapan tersebut. Selama tidak ada kejelasan dari Jackson Hole Symposium dan juga China sepertinya masih kurang lebih belum stabil, kelihatannya ini masih bisa terjadi penguatan untuk US dollar karena nasib ataupun status sebagai safe haven bisa kembali dilirik. Oke, sedikit saja lihat dari grafik H4-nya, memang inilah yang kita harapkan dan lagi-lagi peluangnya adalah tergantung apakah dia akan terjadi rejection di teritori support ini atau kecenderungan untuk break areal support. Dan mungkin beberapa jam lagi kita akan tahu jawabannya. Namun, kalau misalkan yang terjadi adalah pantulan, maka lagi-lagi saya ingatkan level resisten 103.50 atau 103.60 itulah batasan yang harus menjadi rambu-rambu. Karena posisinya adalah kita juga bisa saja melihat ini akan terjadi rejection ulang atau malah kecenderungannya mendorong kenaikan. Jadi kalau misalkan langkah pertama adalah kenaikan atau rebound dari level support trendline ini, maka level 103.50 adalah area resisten yang harus dicermati kemudian. Kalau misalkan ternyata data nanti malam cenderungannya adalah lebih jelek atau lebih buruk daripada ekspektasi, oke, kita berharap akan ada rejection dan akhirnya jebol pertahanan support trendline biru. Tapi kalau sebaliknya data yang relatif lebih tinggi, maka kita akan lihat resisten 103.50 sangat mungkin untuk ditembus. Dan jangan lupakan nasib safe haven masih tetap di tangan US dollar, bukan di emas. Nah, kondisi tersebut akan didukung juga dengan kondisi yang terlihat di grafik US Treasury Yield. Oke, saya skip terlebih dulu, kita lihat di bagian daily chart. Candlestick kemarin tutup dengan bullish setelah ada 2 proyeksi penurunan. Ya, 2 candle, yang pertama adalah shooting star, yang kedua adalah hanging man, seharusnya ditutup bearish. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ditutup dengan hijau atau bullish. Dan inilah yang menjadi tanda tanya kita, apakah memang semengkhawatirkan itu kondisi ekonomi, lalu kemudian semua mengincar kepada US Treasury Yield. Karena kalau misalkan itu terjadi, mungkin saja ini akan menjadi penyebab atau salah satu alasan kenapa USD Japanese Yen sulit untuk turun di bawah 145.00. Nah, ini pula yang mengakibatkan secara tidak langsung emas sulit untuk naik di atas 19.10, teman-teman. Jadi hati-hati. Selama ini bertentangan dengan US dolarnya, mungkin kita bisa harapkan bahwa emas masih bisa tertolong naik gara-gara dolarnya melemah. Tapi karena US Treasury-nya terlampau tinggi, jangan harapkan gold akan rally di atas 19.10. Oke, itu adalah catatan yang paling penting. Lalu kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, of course ada double top, ada bearish divergence, kemungkinan yang bisa mendukung untuk pola penurunan. Tinggal pertanyaannya adalah seberapa lama, seberapa jauh, dan sampai kapan. Jadi kalaupun misalkan dia turun, apakah dia mampu untuk tembus di bawah 4,3% atau hanya mampir sesaat di 4,32, kemudian dia terpantau naik kembali. So, inilah yang kemungkinan bisa kita tinjau nanti malam.
apakah yang terjadi terhadap penurunan atau kecenderungan mengalami kenaikan. Di satu sisi, H4, congratulations, sekarang sudah berada di luar jalur kita sebut wedge ya. Tapi catatannya teman-teman, wedge ini agak membingungkan karena posisinya terlampau panjang dan akhirnya dia tembus juga. Tapi penembusan ini saya rasa bukan karena pemicunya adalah dia sudah tembus, melainkan karena memang sudah waktunya, karena ini semakin ujung, semakin rentan, dan akhirnya betul-betul ditembus. Dan apa yang menolong? Yang menolong pertama adalah kaitannya dengan potensi dari triple bottom. Jadi kalau lihat di sini ada triple bottom, posisi pertama, posisi kedua, dan kemarin atau tadi malam sempat swing low kurang lebih sampai 1885 sampai akhirnya dia kembali ke 1890-an. Dan sekarang berada di teritori hijau, yang kita harapkan adalah dia stay di atas teritori hijau tersebut supaya ini akan lebih memudahkan untuk pola kenaikan berikutnya. Yang saya bayangkan adalah begitu dia mengalami kenaikan, maka kenaikan tersebut akan mengikuti irama ataupun ritme seperti demikian. Inilah swing high pertama, kemudian akan terkoreksi sedikit, kurang lebih 1892, tidak boleh lebih. Kalau lebih, ternyata ini akan mengancam bahaya di 1885. Jadi kita tidak harapkan penurunan di bawah 1890. Jadi kalaupun mau, yang kita harapkan idealnya pergerakan selanjutnya adalah kenaikan. Dan itu berarti kurang lebih kita akan melirik 1910. Kemudian nantinya akan ada koreksi sedikit. Kurang lebih saya perkirakan mungkin 1899 ataupun 1900 akan menjadi level support yang terbaru. Lalu kemudian dia perlahan tapi pasti mendorong sampai 1924, 1922, atau bahkan sampai teritori 1932. Sayangnya, hari ini saya tidak memprediksikan sampai 1932. Kalaupun kemungkinan terbaiknya, best price 1910 ataupun 1915 saya rasa itu yang paling optimal. Karena lagi-lagi kita masih tetap menunggu Jackson Hole Symposium. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat 1910 dipecah, hati-hati di 1915 karena kemungkinan disitulah ada gangguan yang lebih serius. Tapi sebelum itu, pastikan betul-betul dia tembus di atas 1906. Kenapa? Karena 1906, 1907 adalah MA200 yang muncul di grafik daily. Untuk saat ini, yes, MA200 berada 1907.18. Yang kita butuhkan untuk bullish adalah closing price berada di atas MA200. Karena kalau tidak, maka ini adalah kenaikan sesaat yang kemungkinan dia akan kembali turun. Ya, thanks God untuk kemungkinan posisinya adalah RSI sudah menunjukkan posisi oversold. Tapi untuk sementara, posisi yang paling penting adalah MA200 yang betul-betul harus ditembus. Apakah dia mampu? Secara candlestick, harusnya memang tetap bullish karena kemarin ditutup dengan bullish setelah munculnya dua candle inverted hammer. Nah, dengan demikian posisi grafik H1 pun sebetulnya ini sudah ada tanda-tanda yang cukup bagus penembusan ini. Tinggal 1900, kemudian yang kita harapkan adalah kalaupun koreksi tidak terlalu jauh sehingga nantinya kita akan muncul ke 1910. So 1890 sampai 1910 itulah adalah yang mungkin saja tercipta untuk hari ini. Oke, kita beralih kepada pound sterling. Congratulations, sekarang bertahan di 1.2784 dan juga mendekati 1.2800. Daily chart jelas kita masih tetap menantikan apakah ini adalah kompleks head and shoulder atau tidak. Yang jelas 1.2840 adalah area critical resistance yang diharapkan tentunya akan memicu rejection sehingga nantinya kita akan lihat penurunan tersebut. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka waspada, kemungkinan dia break ke atas dan target yang terdekat adalah teritori 1.2950-an. Nah, saya rasa itu akan menjadi menarik karena dalam 2 hari ke depan kita baru akan melihat data ekonomi Inggris baru di hari Rabu. Hari ini tidak ada data dan semua akan sangat bergantung kepada apa yang terjadi pada US dollar dan juga terkait dengan risk asset lainnya. Nah, hal tersebut tentunya dipicu dengan kemungkinan kekhawatiran terbaru terkait dengan China. Di grafik keempat, rising wedge masih tetap menahan, tetapi kemungkinan kalau kita anggap ini akan ada kenaikan, maka yang saya harapkan adalah kurang lebih sebelum dia turun, maka nantinya dia akan rejection di teritori 1.2830-an, lalu kemudian diharapkan turun. Ya, itu dengan patokan bahwasanya kemungkinan yang akan kita dapatkan adalah hanya kenaikan sementara. Tapi jangan khawatir, kalau memang ternyata Anda melihat kenaikan lebih tinggi dari 1.2830, maka target berikutnya yang terdekat adalah 1.2886 atau yang terjauh 1.2960. Tapi saya rasa 1.2960 pun tidak mungkin akan terjadi karena pemicunya sangat minim. Data ekonomi Inggris tidak ada yang cenderung menunjukkan pendukungan, sementara untuk data Amerika
juga kecenderungannya bisa saja menguatkan US dollar. So, secara internal kurang lebih tidak ada faktor yang mendukung. Jadi, saran saya, kalau Anda sudah melihat kenaikan yang cukup proporsional, berarti Anda harus waspada kurang lebih di kisaran 1.2800 sampai 1.2860-an. Sampai saat ini, high 1.2790, jadi ini masih tetap area buy, karena kemarin pun turunan juga sama. Kita sudah dapatkan 1.2709, 1.2715, dan ini adalah kelanjutannya. Sebelum akhirnya rejection turun diharapkan terjadi. Dan saya perkirakan mungkin besok data manufaktur yang kecenderungannya bisa mengkaitkan dengan potensi rejection dari zona resisten. Nah, so strategi buy masih oke, tapi 1.2800 ataupun 1.2840 hati-hati, siap-siap untuk melakukan sell, stop loss di atas 1.2860 untuk mengantisipasi kemungkinan dia tembus ke 1.29.000. Nah, sementara untuk crude oil, posisinya sayangnya daily candle ditutup dengan shooting star. Setelah sebelumnya kita berharap ada kemungkinan dari momentum Morningstar, tapi ternyata ditutup dengan shooting star. Tapi wait, kalau tidak salah kemarin pun saya sempat mengatakan, diperbesar grafiknya seperti ini, Anda akan melihat ekspektasinya adalah pergerakan seperti demikian. Dan ini lagi-lagi terpicu dengan posisi inverted hammer ataupun shooting star yang terjadi kemarin. Jadi kita mungkin selangkah lebih maju dan semakin dekat dengan potential head and shoulder. Dan itu berarti kondisinya sangat mengkhawatirkan, dan bukan mustahil kita akan melihat penurunan sampai kurang lebih 78 atau bahkan 75 dalam waktu dekat. Ya, terkait dengan hal tersebut, sepertinya crude oil akan berdampak negatif karena sampai saat ini kekhawatiran dari China pun masih tetap menyelimuti, sehingga kemungkinan harga komoditi akan cenderung turun. Nah, di grafik keempatnya, berarti kondisinya sangat wajar karena kemarin kita sudah sampaikan pula selama dia tidak terjadi penebusan di areal 82.60 yaitu 61.8%, maka kemungkinan akan terjadi penurunan. Tapi lagi-lagi kita lihat step by step. Step pertama, kalau misalkan kita asumsikan akan terjadi penurunan, yang itulah yang kita harapkan dan sell sepertinya sudah sangat available. Lalu kemudian sampai areal 78.90 atau 79.00 harap berhati-hati karena bisa saja dia terjadi pantulan sebagai double bottom. Tapi kalau ternyata betul apa yang kita perkirakan bahwa outlook-nya masih tetap bearish karena khawatir dengan gangguan risk asset yang kecenderungan turun, maka dia bisa siap turun, dan target berikutnya itu berarti melirik areal historical price 76. Ya, 78 ke 76 atau 78 kembali ke 81. Hanya itu pilihannya. Double bottom atau dia break area low dan akhirnya semakin membuka kemungkinan potensi dari head and shoulder yang ada di grafik daily chart. So, semua ini masih tetap permainan wait and see, jangan terlalu agresif, jangan juga sembrono, dan jangan all in, karena itu tidak disarankan. Semua harus diatur secara proporsional, dan data ekonomi akan menjadi jembatan yang pertama. Tapi yang paling utama adalah Jackson Hole Symposium di hari Kamis dan Jumat mendatang.